Shalom, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap kasih, penyertaan, perlindungan, serta sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada saat hari ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share yang YouTube channel ini agar kita bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, merasa cukup itu bukan lagi hal yang mudah. Apalagi kita hidup di dunia yang modern, yang serba konsumtif ini. Manusia cenderung untuk mengikuti tren agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Kita memerlukan banyak hal baru setiap hari, dan hal itu sangat menggoda kita. Misalnya gadget baru, busana baru, mobil baru, dan lain sebagainya. Ini membuat rasa cukup menjadi hal yang sangat sulit, karena pada dasarnya sifat manusia atau sifat kita adalah ingin lebih dan lebih lagi. Lebih cantik, lebih kaya, lebih tampan, lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih lagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang merasa cukup dengan hidupnya. Dia adalah Rasul Paulus. Sama seperti yang ia katakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11, demikian, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Paulus belajar mencukupkan dirinya, tentu saja dia tidak belajar di sekolah formal, tetapi ia belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah ia alami, dan pengalaman-pengalaman tersebut mengajarkannya untuk mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Dia pernah merasa kekurangan dan ia juga pernah merasa kelimpahan. Pada suatu waktu ia pernah kelaparan, dan pada kesempatan yang lain ia pernah merasa kenyang. Itu semua menjadi pelajaran baginya untuk merasa cukup atau mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Teman-teman, arti mencukupkan diri di sini bukan berarti cukup segalanya, karena tidak mungkin kita merasa cukup atau kita katakan cukup kalau kita masih kekurangan. Kata atau kalimat merasa cukup di sini memiliki arti merasa puas. Teman-teman, kepuasan sejati memang sulit untuk dipelajari, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa belajar untuk itu. Bagaimana caranya agar kita bisa merasa puas, padahal banyak hal lahiriah di dunia ini yang tidak memuaskan kita. Misalnya, kita bergumul dengan pasangan, mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak kita, atau ketika kita sudah memiliki pasangan tapi pasangan masih sulit untuk dia mengerti, tidak sesuai dengan harapan kita. Anak-anak yang tidak mau hidup taat dan takut akan Tuhan, atau pekerjaan yang kurang memuaskan, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan, dan masih banyak lagi hal yang lain. Bagaimana caranya agar kita merasa cukup, merasa puas dengan diri kita?
Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ia berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan." Teman-teman, berdoa dengan penuh syukur saat kekurangan maupun kelebihan, saat lapar ataupun kenyang, menjadi kunci agar kita bisa merasa puas dengan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah itulah kepuasan sejati, dan damai sejahtera itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Selamat mencukupkan diri dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Sama seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. "Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.